Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Putri Amalia Saya Eris Syahriah. dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan tentang struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, karena ilmu hanya bisa didapatkan melalui metode-metode ilmiah yang bertahap dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari metode ilmiah, yaitu menyadari akan masalah. Berarti membuka keinginan untuk mencoba menemukan pemecahan masalah di awal. Lalu yang kedua yaitu menguji masalah, yang dimulai dengan pengamatan. Tindakan ini diawali dengan suatu minat atau ketertarikan terhadap suatu masalah dan ingin menyelesaikannya. Lalu mengusulkan solusi. Supaya dapat memuaskan, sudah tentu solusi harus relevan dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang keempat, menguji usulan. Ada dua jenis pengujian hipotesa yang dapat dibedakan menjadi mental dan operasional. Yang pertama, banyak hipotesis yang ada pada awalnya sudah memberikan kesan untuk dapat diuji secara mental sebelum ada beberapa tawaran atau masukan terhadapnya. Yang kedua yaitu operasional testing atau pengujian operasional yang sering melibatkan perancangan satu atau lebih eksperimen yang bertujuan untuk menunjukkan kemungkinan hipotesa. Untuk melaksanakan ini melibatkan pengamatan dan bukti baru yang dapat membenarkan hipotesa atau menolak hipotesa. Yang kelima yaitu penyelesaian masalah. Tidak semua metode dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi tujuan atau maksud metode ilmiah adalah memecahkan masalah. Lalu yang kedua yaitu teori. Pengertian dari teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Sebuah teori biasanya terdiri dari hukum-hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu kaitan sebab atau akibat. Teori. Ada dua pendapat untuk fungsi teori. Yang pertama, Snack-Pager menyatakan ada 4 fungsi suatu teori, yaitu yang pertama, mensistemasi penemuan-penemuan penelitian. Yang kedua, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dengan hipotesis pembimbing penelitian mencari jawaban. Yang ketiga, membuat suatu prediksi atas dasar penemuan. Yang keempat, menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa. Lalu pendapat yang kedua yaitu dari Glasser dan Staurus yang walaupun mengkhususkan teorinya ini untuk teori sosiologi, tetapi masih bisa dihubungkan dengan teori umum. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk memprediksi dan menerangkan perilaku. Yang kedua, bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi. Yang ketiga, digunakan dalam aplikasi praktis dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi. Yang keempat, memberikan perspektif bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus dijaring dan didata. Yang kelima yaitu membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis atau hipotesa berasal dari panggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang penelitian pasti akan mengamati suatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan
membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi perhatiannya tersebut. Hipotesis ditarik dari serangkaian fakta yang muncul sehubungan dengan masalah yang diteliti. Dari fakta yang dirumuskan, hubungan antara satu dengan yang lain, dan membentuk suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hubungan antara berbagai fakta. Hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian, karena hipotesis ini akan mengarahkan penelitian. Hipotesis dapat membimbing dan mengarahkan dalam pengumpulan data. Fungsi hipotesis. Nah, fungsi hipotesis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan peluasan pengetahuan di dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelasan. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel, dan variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsistensi dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, yang kelima, hipotesis ini hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Yang keenam, pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikannya atau menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula, beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sekali hingga hipotesis baru dapat dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat membangun pengumpulan fakta yang dibutuhkan. Logika. Penalaran merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan, penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data. Maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Dalam sebuah cabang ilmu, usaha untuk mengidentifikasi, menganalisasi, dan membandingkan atau membeda-bedakan fakta yang tergantung kepada adanya klarifikasi yang disebut taksonomi, dan ilmuwan modern berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan mereka. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan menafsirkan informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Nah, evaluasi dalam suatu hal adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Sedangkan hipotesis yang diterima kemudian dianggap sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah telah diuji kebenarannya. Baik, selanjutnya yaitu paradigma. Paradigma sendiri dalam bahasa Yunani artinya memperbandingkan atau memperlihatkan. Dalam psikologi, salah satu pengertian paradigma adalah salah satu model untuk mendemonstrasikan semua fungsi yang tersajikan. Paradigma menurut Kuhn adalah konstelasi atau kumpulan suatu yang saling berhubungan. Hasil-hasil kajian yang terdiri atas seperangkat konsep, nilai, teknik, dan praktik yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas yang membentuk suatu realitas yang menjadi landasan bagaimana komunitas itu mengantar dirinya sendiri. Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Sejak abad pencerahan sampai era globalisasi ini, ada 4 paradigma ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan dalam menemukan atau ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini. Paradigma itu adalah yang pertama, positivisme,
Lalu yang kedua post-positivisme. Lalu yang ketiga konstruktivisme. Lalu yang keempat critical theory. Lalu setelah keempat itu, maka itu adalah 4 temuan dari peneliti terhadap paradigma ilmu. Bila banyak kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.